Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kemarin setelah pertandingan persahabatan, Inzaghi memberikan libur kepada para pemain sahabat Bob ya. Nanti tanggal 26 akan berkumpul lagi karena banyak dari pemain-pemain Inter itu akan merayakan Natal sahabat Bob. Jadi ya Inzaghi beri mereka berkumpul dengan keluarganya ya supaya lebih refresh ya sambil menikmati merayakan Natal sahabat Bob ya. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, menarik sekali ya bahwa setelah pertandingan kemarin ya pemain optimis dan kita juga melihat bagaimana permainan Inter begitu menurut gua ya, nggak tahu sahabat Bob boleh komentar seperti apa. Kalau gua melihat bagaimana dinamisnya permainan Inter sekarang, permainan cepatnya dan juga banyak sekali pemain-pemain yang sudah meningkat performansnya ya, seperti yang gua bilang kemarin, Lukaku, Gosens, Mkhitaryan ya. Jadi mereka benar-benar membuktikan diri gitu loh bahwa mereka bisa berkontribusi untuk Inter sahabat Bob ya. Kita tunggu seperti apa nanti mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tanggal 29 kita akan ketemu dengan Sassuolo, itu juga akan menjadi uji coba yang lumayan bagus sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kita beralih ke kita tahu bahwa memang Dumfries sudah nyata mau dijual ya, memang akan dijual nanti Juni dan Inter mencari ya, kemarin kan banyak tuh pelapisnya, ada Royal Emerson lah, ada Singo lah, ada apa, tetapi Inter sebenarnya lebih fokus mengejar yang namanya Tajon Buchanan ya. Tajon Buchanan nih, dia ini kan pemain Kanada ya, pemain Kanada yang bermain di klub Brugge ya. Jadi memang Inter menyaksikan Buchanan beraksi di Piala Dunia ya, waktu Ausilio kemarin sama si Bacin ya, bahwa kenapa sih Inter lebih memfokuskan ke dia gitu loh. Ternyata gini sahabat Bob ya, dia ini sangat menonjol baik di klubnya, baik di negaranya Kanada ya. Nah, Inter melihat pemain 23 tahun ini memiliki sikap atletis dan penempatan posisi untuk menutup seluruh sayap kanan dengan cara yang mirip dengan Dumfries ya. Nah, oleh karena itu Buchanan telah menjadi kandidat pertama untuk menggantikan Dumfries jika dia pergi sahabat Bob ya. Kenapa? Karena mantan pemain back PSV Eindhoven atau Dumfries saat ini tampaknya menjadi kandidat utama untuk penjualan besar ya, yang berarti bahwa Inter harus segera mencari sayap kanan dan Buchanan adalah salah satu nama pertama dalam daftar mereka ya. Gua setuju ya kalau Buchanan, nggak tahu sahabat Bob, kalau Singo gua lihat sih masih biasa ya, masih di bawah Dumfries juga. Terus kalau Royal Emerson juga bagus, tapi kalau gua ngelihat ya, kalau gua pribadi Buchanan ini bagus ya. Waktu dia membela Kanada kemarin juga mainnya bagus. Nah, kita akan tunggu aja apakah ini akan terrealisasi atau tidak sahabat Bob ya, karena uang dari penjualan Dumfries kalau terjual 50 sampai 60 juta harusnya sih bisa beli Buchanan ya sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, yang paling menarik juga adalah kemarin gue bilang bahwa peningkatan pemain-pemain Inter salah satu adalah Gosens. Nah, Gosens siap menantang Di Marco untuk posisi awal ya saat rumor transfer Januari menghangat ya. Nah, tapi kan sekarang kan si Ausilio kan udah menyatakan bahwa not for sale gitu loh. Nah, jadi menurut Gazeta.it ya melaporkan bahwa pemain ini kan kandidat kemarin dijual, tetapi kemungkinan untuk pindah ke Bundesliga itu kan udah semakin menipis gitu loh. Apalagi kalau kita melihat di pertandingan persahabatan 3 kali Gosens ini luar biasa sahabat Bob ya. Jadi memang kita juga jangan lupakan juga performa luar biasa Di Marco yang mendapat tempat di starting 11 Inter di paruh pertama menjadi salah satu alasan utama Gosens kesulitan untuk menjadi starter sahabat Bob, apalagi dia selesai cedera dan fisiknya belum 100% ya. Nah, namun performa mantan Atlanta ini
juga dinilai belum maksimal, apalagi mengingat ia masih berjuang untuk kondisi fisik terbaik setelah pulih dari cedera yang cukup panjang. Namun, selama jeda Piala Dunia, ya, Gosens telah meyakinkan klub dan pelatih Simone Inzaghi bahwa ia akan siap untuk membuat dampak yang signifikan selama paruh musim kedua. Ketika mereka membutuhkan kualitasnya untuk menambah kedalaman skuad dan mendorong Di Marco tempat awal di sebelah kiri. Nah, kemarin sahabat Bob bisa lihat bagaimana Bastoni digantiin, masuk Gosens dan Di Marco yang menggantikan posisi Bastoni. Ya, ini adalah gambaran dan sahabat Bob lihat bagaimana dinamisnya, bagaimana pergerakan-pergerakan Inter, dan Inter punya irama lain waktu Gosens bermain sahabat Bob, ya, beda dengan Di Marco, ya. Kalau Di Marco kan memang crossingnya, kecepatannya, nah beda dengan Gosens. Ini warna tersendiri sahabat Bob. Jadi menurut gua bisa, ya, kalau misalnya Gosens terus seperti ini, dia bisa menjadi starting 11 di sebelah kiri dan Di Marco menjadi pemain center back, ya sahabat Bob. Nah, itu salah satu, ya, yang untuk Robin Gosens. Nah, terus siapa lagi senjata-senjata rahasianya si Inzaghi? Ini adalah memainkan Henrikh Mkhitaryan sebagai second striker, sebuah opsi mewah bagi pelatih Simone Inzaghi. Nih, ya, kita jangan lupakan bahwa Mkhitaryan ini pernah bermain di Dortmund, di MU, di Roma, dan dia adalah pemain serbaguna, dan ini luar biasa. Jangan lupa sahabat Bob, Mkhitaryan ini bisa menguasai 5 bahasa atau berapa. Ini memang orangnya pintar, hebat, dan ya membaca permainan, umpan-umpan dia, ya memang ini luar biasa. Kita beruntung mendapatkan gratis dari Roma sahabat Bob, ya. Nah, ini menurut Gazzetta dello Sport, ya, menyatakan bahwa Mkhitaryan dapat memainkan peran penyesuaian taktis yang memungkinkan pelatih mengubah tampilan tim dalam pertandingan yang berbeda. Jadi Inter sekarang udah banyak solusi-solusi dan pemain-pemainnya juga bisa nggak hanya bergantung dengan striker, dia bisa menjadi second striker, bisa menjadi gelandang. Ini luar biasa sahabat Bob, ya. Jadi memang untuk paruh musim kedua ini Mkhitaryan ini akan sangat berguna, dan kemarin juga, ya, apalagi ke kondisi waktu waktu Brozo cedera. Bahkan ada salah satu media Itali yang memberi ide gitu loh, bagaimana Inter meniru apa yang dilakukan Kroasia terhadap Brozo. Jadi Brozo sebagai regista, di kirinya Hakan, nah di kanannya ditaruh Mkhitaryan seperti Modric, dan di sininya ada si Kovacic, ya. Itu menurut media Itali kemarin yang gua baca gitu loh. Ya bisa aja. Tapi kan itu semua tergantung Inzaghi, apakah bisa? Karena kan kalau Barella kan belum ada pelapisnya sampai saat ini kan. Jadi bisa Mkhitaryan ditaruh di posisinya Barella kalau Barellanya absen. Itu, ya sahabat Bob. Bisa aja sih, karena Miki ini bisa berbagai posisi mainnya sahabat Bob, ya. Nah, untuk alasan ini seorang pemain dengan keserbagunaan Mkhitaryan bisa sangat berharga bagi Simone Inzaghi, ya. Pemain ini mampu bermain sebagai striker berdasarkan keberhasilan menjajal peran selama jeda Piala Dunia sahabat Bob. Jadi, ya, kita tunggu bahwa Mkhitaryan ini akan banyak membantu Inter di sisa musim ini sahabat Bob, ya. Jadi benar-benar Inter punya pemain-pemain yang komplit kalau menurut gua, ya. Bahkan kita, ya, Brozo cedera aja nggak berasa dia cedera. Karena kenapa? Karena pemain-pemain menampilkan semua yang terbaik buat Inter. Nah, sahabat Bob, kemarin kan kita berbicara bahwa Handanovic apakah dia akan pensiun atau dia akan lanjut. Nah, ternyata Inter sudah punya target utama, ya. Kalau seandainya Handanovic pensiun, ini adalah jadi ini khusus dukungan Opa Marotta, ya, membuat Neto Bournemouth menjadi favorit pengganti Samir Handanovic, ya. Ini adalah mantan pemainnya Juve, memang dekat juga dengan Opa Marotta, dan dia mempunyai paspor Itali. Jadi, ya, kita tidak perlu yang namanya masukin ke Uni Eropa gitu loh. Dan ini bagus sahabat Bob, ya. Jadi non Eropa, ya. Nah, sahabat Bob, jadi kalau Neto ini masuk, ini umurnya berapa ya? Ntar, ya. Umurnya 33 tahun, berarti lebih muda dibanding Handa itu 5 tahun, ya. Ini lumayan, jadi bisa untuk mengisi posisinya
Handanovic nanti ya. Ini juga nggak tahu harganya berapa. Ini kontraknya bakal habis juga kalau nggak salah ya. Nanti gua lihat update-nya seperti apa. Nah, Neto ini juga lumayan ya. Kalau waktu di Juventus dia juga pernah bermain di Barcelona juga pernah ya. Barcelona, Valencia, Fiorentina ya. Jadi bagus nih buat Inter tambahan sebagai pelapis Onana, sahabat Bob ya. Nah, sedikit ini bicara kemarin bahwa Zhang bilang bahwa tidak dijual gitu loh. Nah, ternyata menurut wartawan Italia yang terkenal Fabrizio Biasin, faktanya Suning hanya akan menjual Inter di harga 1,2 M dan sampai saat ini belum ada yang menawar segitu, sahabat Bob ya. Jadi ada desas-desus yang terus beredar bahwa Suning pada akhirnya harus menjual Inter yang didasarkan kepada situasi keuangan. Namun terlepas dari situasi keuangan, perubahan kepemilikan hanya dapat terjadi jika Suning dipaksa menyerahkan kendali, itu membuat keputusan untuk menyetujui penjualan. Kalau sekarang kan dia belum setuju, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Nah, menurut Biasin, faktanya selalu tetap bahwa penilaian pemilik Nerazzurri itu sudah jelas dan belum terpenuhi. Saat ini tidak ada tawaran 1,2 M untuk Inter, dan selama ini terjadi, pemilik sepertinya tidak akan menjualnya. Inter tidak dapat menghabiskan terlalu banyak jendela transfer di musim panas ini menurut Biasin ya. Masalahnya adalah saya tidak melihat jalan keluar dalam waktu dekat ya. Saya tahu apa kenyataannya, bahwa pemilik hanya akan menjual jika tawaran 1,2 M masuk ke Inter ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menawar ya? Kita belum tahu, sahabat Bob, apakah Suning bisa keluar dari krisis ini untuk membantu Inter tanpa harus dijual? Apa harus menjual? Kita tunggu aja, sahabat Bob. Yang penting kita sebagai fans hanya bisa mendukung, hanya bisa mensupport yang terbaik buat Inter, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.